Bismillahirrahmanirrahim. Di mana nih? Jumpa kawan lama. Mas, apa pesan buat saya? Bismillah, insya Allah Mas Bardani dimudahkan perjuangannya. Ini salah satu contoh yang istiqomah. Insya Allah terus dimudahkan, terus jadi teladan. Berat. Terus Doakan. Penggerak buat semuanya. Pokoknya bareng Mas Anies kita wujudkan Indonesia adil, makmur, sejahtera. Amin. Oke, PKS nasihati Anies tak gampang bikin parpol ya, Republik Merdeka. Partai Keadilan Sejahtera PKS tidak bergantung pada satu figur tertentu untuk tetap kuat dan eksis di dunia politik. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan PKS akan terus tumbuh selama mampu menjaga kaderisasi dan tetap istiqomah dalam perjuangan. PKS besar dan kecilnya tidak tergantung pada orang lain. Selama bisa menjaga kaderisasi dengan baik dan istiqomah, insya Allah PKS akan kuat dan membesar, kata Mardhani seperti dikutip redaksi melalui akun X resminya. Terkait rencana Anies Baswedan untuk membentuk partai politik baru, Mardhani berpendapat bahwa langkah tersebut bukan hal yang gampang. Santer diberitakan Anies Baswedan berencana membentuk partai politik baru setelah gagal diusung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Partai tersebut digadang-gadang bernama Partai Perubahan. Membuat partai itu tidak mudah, tapi juga tidak mustahil karena memang selalu ada partai yang dibentuk dan ada pula partai yang mati, ujar Mardhani. Pernyataan Mardhani di atas menunjukkan keyakinan PKS untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah dinamika politik yang terus berubah, termasuk dengan adanya rencana pembentukan partai-partai baru. Oke, ini ada juga bahasanya tak bisa dibantah, Anies idola warga Jakarta. Dan pengamat juga mengatakan bahwa kalau Anies membentuk partai politik maka itu masuk akal ya, karena Anies punya magnet. Jadi saudara sekalian begini, apa pendapat saya ya, ini namanya pendapat ya bisa saja ya, pendapat kan tidak bergantung pendapatan. Begini saudara sekalian ya, apakah mudah membentuk partai politik? Jelas tidak mudah. Membentuk partai politik itu harus ada sebuah momentum, sebuah ideologi, sebuah keinginan kuat. Dan ya contohnya adalah Partai Amanat Nasional yang dibesut oleh Amin Rais. Pada waktu itu semangatnya tinggi sekali. Partai Keadilan pun juga didorong oleh ideologi yang jelas. Nah berikutnya partai-partai itu terbentuk karena keinginan ketua umumnya untuk menjadikan itu kendaraan politik. Sehingga kalau tokoh itu lengser, kita tidak tahu bagaimana nasib partai itu. Nasdem, Gerindra, kemudian siapa lagi, Partai Perindo. Kalau seandainya tidak ada Surya Paloh, tidak ada Prabowo, kita tidak tahu bagaimana nasib partai itu. Mungkin ya kalau Gerindra sudah mulai bermimikri itu ada Dasko orang kuat, tapi di jajaran Nasdem kelihatan tidak ada, gap terlalu jauh dengan Putra Surya Paloh. Dan kalau memang kepemimpinan diambil Putra Surya Paloh ya maka yang terjadi adalah ya partai dinasti juga akhirnya. Nah karena itu saudara sekalian, sekarang ini seperti kata Pak Jimli, Prof Jimli, bahwa partai itu feodalistik semua. Ditambahkan pendapat umum pragmatis semua. Orientasinya terlalu pragmatis, kekuasaan dan lain sebagainya. Dulu PKS tidak demikian. Tapi rupanya PKS gak sabar juga. Toh kami idealis kok gak berkembang-kembang partainya. Jadi persoalannya dengan PKS adalah dia mengambil ceruk yang kanan sekali. Yang tentu bukan mainstream penduduk Indonesia. Ya, mainstream penduduk Indonesia itu di tengah dia. Jadi kecenderungannya mengumpul di tengah.
Tapi kok PDIP di sisi sebelah sana kok bisa? Jangan lupa PDIP walaupun dia juara mengecil dia. Cuma karena dia ideologinya lebih jelas, maka dia bisa unggul dengan partai-partai lainnya yang ideologinya tidak sekuat PDIP. Contoh Demokrat. Betul-betul begitu SBY surut juga partai tersebut. AHY belum bisa menggantikan sebagai simbol. Jadi ada kecenderungan bahwa partai itu dibangun tidak untuk dijadikan partai modern tapi partai keluarga, dan ini tidak sehat. Partai yang lebih modern seperti PKS yang kita harapkan ini ternyata terjebak pada pragmatisme politik juga. Akhirnya ya puncaknya ya sekarang ini ketika PKS mengusung Bobi Nasution dan mengusung Kim Plus atau Ridwan Kamil di Jakarta. Saya pakai kacamata hitam karena mulai sakit mata. Kebanyakan kena cahaya. Jadi sobat era sekalian, kalau Anies dia punya ceruk pasar di tengah pragmatisme partai politik, maka itu ceruk pasarnya. Satu. Yang kedua adalah Anies tokoh sentral yang saat ini disakiti. Jadi ada melodramatiknya. Dan orang kemudian dia punya pendukung yang real sesungguhnya. Yang kalau seandainya tidak ada gentong babi dan lain sebagainya bisa jadi sesungguhnya perbedaannya tidak terlalu besar atau jangan-jangan dia bisa menang. We don't know exactly. Tetapi intinya adalah kalau kita lihat kemana-mana dia adalah bintang. Ya, bintang bagi orang-orang yang rasional kelas menengah. Ya, rasional kelas menengah. Karena itu ceruk pasar itu ada. Lalu ketiga, Anies itu adalah tokoh yang tidak tanggung. Ini sorry to say ya, walaupun dia tidak menjabat apalah lama-lama, tapi dia tokoh yang tidak tanggung. Dan jadi ada tiga faktor itu yang bisa membuat partai ini bisa berjalan baik. Pertama adalah partai ini muncul dari antitesa terhadap pragmatisme politik yang ada, dari kecurangan pemilu, dari kecurangan pilkada DKI, sehingga ada sentimen di situ. Nah oke lah, ada sentimen mungkin tepatnya. Yang kedua, Anies bukan tokoh yang tanggung, ya. Anies bukan tokoh yang tanggung, sehingga bisa ada partisipasi di situ. Nah bedanya adalah kalau partai-partai baru yang terbentuk tanggung tokohnya dan tidak ada sentimen yang menguat untuk membentuk partai baru. Kecuali sentimen yang sifatnya sangat personal dan itu pun tidak menarik perhatian publik karena bukan tidak memiliki dukungan yang kuat. Contoh misalnya Partai Gelora. Saya tidak melihat Partai Gelora itu punya masa depan. Ya sorry to say ya. Karena ideologinya, nah ideologi ini yang akan kita lihat nanti apakah ideologinya jelas apa enggak. Karena Partai Gelora saya tidak melihatnya sebagai sebuah partai yang punya ideologi yang jelas. Ya, mengandalkan tokoh yang tanggung popularitasnya. Fahri Hamzah, Anies Mata itu populer, terutama Fahri Hamzah, tapi bukan acceptable sebagai pemimpin. Jadi kontroversial. Beda sama Anies. Anies dia acceptable sebagai pemimpin karena memang pernah menjadi pemimpin. Jadi sikap-sikapnya itu pemimpin. Sementara Fahri Hamzah menunjukkan bukan sikap sebagai pemimpin tapi sebagai intelektual. Jadi kelasnya berbeda. Ya, tidak heran yang bisa menjadi calon presiden adalah Anies Baswedan, bukan Fahri Hamzah atau misalnya temannya siapa yang Fadlizon misalnya, bukan, tapi Anies Baswedan. Jadi demikian juga kalau saya mengkritik misalnya Mas Sumi baru. Dia punya ideologi ingin membangkitkan Mas Sumi, ingin Islam menjadi warna dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi punya tokoh yang tanggung. Bukan tokoh yang moncer dan tidak ada sentimen dalam proses pembentukannya. Sehingga orang berbondong-bondong ingin bergabung. Partai Umat, PAN ketika bergabung pun tidak menjadi partai yang juga partai yang juga terlalu diperhitungkan lagi, ya, bukan partai yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi nomor buncit, ya. Nah karena itu
PAN pun ya ketika pecah Amin Rais tidak lagi mewakili tokoh sentral, tidak lagi mewakili sentimen publik dan lain sebagainya. Dan partai-partai yang baru terbentuk ini rata-rata memang pecahan dari partai sebelumnya, bukan embrio yang baru. Nah, setelah 26 tahun reformasi, ya, pertanyaannya adalah apakah partai yang akan dibesut Anies akan bisa menjadi embrio yang baru, the new kind of political party in Indonesia after 26 reform. Kalau seandainya dia menjadi partai yang baru dengan ideologi baru, fresh dan lain sebagainya, lebih egaliter dan lain sebagainya, maka partai ini akan punya harapan. Ya tentu setiap partai harus ada tokoh sentralnya. Tokoh sentralnya tentu Anies Baswedan. Tetapi Anies tidak boleh menjadikan partai ini menjadi partai yang kampungan, partai yang tradisional, di mana one person show, tergantung satu orang. Dia harus membentuk sebuah partai yang modern, yang kalau dia tinggalkan sewaktu-waktu, maka partai itu tetap bisa berkembang dan tidak berkelahi untuk mendapatkan jabatan, tapi betul-betul mendapatkan sebuah keberkahan, ya, bukan partai yang tempat pemburuan rente politik, ya. Jadi banyak sekali orang berpikir, ya, partai itu untuk berburu rente politiknya. Jadi ada peluang di situ, ya, sobat era sekalian, sebagaimana dikatakan juga oleh pengamat politik tadi saya baca, namanya yang dari UIN, ya, yaitu surveyor juga, dia juga mengatakan optimis, ya. Jadi kalau misalnya Mardhani Alisera memperingatkan bahwa membentuk partai itu tidak mudah, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Tapi kalau misalnya dia ingin lebih jauh, tidak ada peluang, menurut saya enggak. Peluang ada, semangatnya ada. Nah, ketika semangat ini muncul, maka yang terancam memang partai rasional seperti PKS. Jadi PKS itu begini, dia kanan tapi kelas menengah perkotaan yang cenderung rasional. Saya pun pemilih PKS karena saya melihat PKS ini partai rasional, ya, walaupun dia kanan tapi kanan yang rasional, kanan perkotaan, bukan kanan yang membangun sentimen-sentimen yang tradisional, ya. Kalau Islamnya dia Islam modern, bukan Islam tradisional, Islam perkotaan. Nah, ceruk pasar ini potensial bisa bergeser ke partai perubahan kalau tidak dimanage dengan baik, maka PKS akan menjadi captive market. Dia balik kepada masa yang fanatiknya, bukan lagi masa yang lebih friendly, yang lebih trendy, kelas menengah dan lain sebagainya. Orang seperti saya misalnya memilih PKS bukan karena fanatisme kanannya, tetapi lebih pada melihat partai ini ada jiwa anti korupsinya, tidak feodal, tidak dikuasai satu orang. Jadi kita merasa bahwa partai ini cikal bakal partai modern. Tapi kelemahan partai yang rasional ini adalah begitu dia melakukan tindakan yang irasional, tindakan yang tidak bisa diterima, hukumannya lumayan. Seperti misalnya ketika dia mendukung Bobi Nasution, pasti orang tidak akan bisa terima. Kok bisa PKS mendukung Bobi Nasution? Ya. Kemudian di Jakarta, kenapa dia meninggalkan Anies Baswedan? Kok bisa meninggalkan Anies Baswedan? Padahal kalau dia pepet Anies Baswedan, mungkin dia tidak pernah akan terpikir membentuk partai politik dan tinggal waktu saja akan masuk PKS. Tapi yang terjadi kan tidak demikian akhirnya. Nah, tetapi memang partai seperti yang akan dibentuk Anies ini harus merekrut orang-orang yang memang punya idealisme, yang punya keinginan, dan jangan tergoda untuk menjadi partai besar dengan menghalalkan segala cara, tapi partai yang Spartan, membangun idealisme sehingga dia akan bisa bertahan dengan apapun. Sehingga misalnya orang-orangnya tidak bergantung pada partai, hidup sendiri-sendiri. Seperti PKS kan, orang tidak hidup di PKS tapi sendiri-sendiri. Tapi banyak partai politik yang hanya ya sekadar menjadikan partai sebagai vehicle. Ada yang hidup di partai itu dengan nikmat, ya, karena kebetulan ketua umum partainya orang kaya, punya jet pribadi dan lain sebagainya, sehingga ada jiwa pembohiran dan ada jiwa untuk menikmati. Kalau partai yang dibentuk Anies tentu tidak akan dikuasai oleh segelintir elit yang punya uang, karena pastilah orang yang beruang, orang yang kuat nggak mau juga membantu jor-joran karena akan mungkin membahayakan bisnisnya. Maka yang terjadi adalah
Ya kekuatan-kekuatan bersama saja yang akan membangun partai ini. Syukur-syukur ini partai bisa hidup dari iuran anggota yang memang harusnya diutamakan dalam membentuk partai politik. Jadi saran saya kalau memang Anies Baswedan mendengarkan ini, segeralah menginisiasi pembentukan partai politik tersebut. Segera agar kemudian istilahnya. Jangan sampai kemudian api itu menjadi redup. Loh, kalau ada pendukungnya kok bisa redup? Oh, momentum itu penting, bro. Kalau kita tidak menjaga momentum, ya, kalau kita tidak menjaga momentum, bisa jadi orang semua kocar-kacir di tengah ketidakpastian. Karena tidak semua orang bisa bertahan lama dengan idealismenya, ya. Terutama ya di situ ada tekanan ekonomi yang membuat orang kemudian bisa melacurkan diri kemana-mana kan. Begitu ya Bro Mardhani ya. Saya minta maaf karena for this time saya berbeda pendapat. Tapi kalau saya baca beritanya ya Anda menasihati bolehlah. Tapi dalam benak pikiran Anda kan partai ini kalau berdiri kan akan menjadi ancaman bagi PKS. Bukan PKS inti yang sudah punya captive marketnya. Tapi PKS yang di lingkaran yang luar seperti saya. Bukan anggota PKS tapi memilih PKS karena rasionalitasnya. Nah lingkaran luar itulah yang akan bisa mudah lepas ya. Yang tadinya mungkin memilih PKS tiba-tiba dia ke partai yang dibesut Anies Baswedan. Karena itu bentuklah partai yang idealistik, yang idealisme, tidak mengejar jabatan, tidak berpikir segalanya 2029 harus menjadi presiden misalnya. Tetapi partai yang punya value, punya nilai, yang mau berkarya bagi masyarakat, yang membangun demokrasi, yang berjuang untuk demokrasi. Begitu ya Sobat Era sekalian. Kok terdengar seperti idealis betul? Ya memang harus idealis. Kalau membentuk partai tidak ada idealisme, sekarang terlalu banyak partai yang pragmatis dan tidak akan berkembang lagi. Partai yang pragmatis itu kalau baru mau dibangun sekarang tidak akan pernah berkembang lagi. Ya. Yang benar adalah partai yang memang berbeda dengan partai-partai yang ada. Dan itu tidak mudah, benar tidak mudah. Tapi bukan berarti ini bukan momentumnya. This is the momentum ya. Jadi tidak ada lagi momentum sebaik ini untuk mendirikan partai politik. Kalau seandainya Anies lama jedahnya ya dari hiruk pikuk politik, orang kemudian nanti akan terserah pada isu-isu lain. Nah, this is the time to set up a political party. Soal deklarasinya kapan? Nah, nanti kita bicarakan lagi ya. Begitu Sobat Era sekalian. Dan kelihatan betul ya. Kalau kita ngomong tentang partai politik, banyak partisipasinya. Orang senang kalau kita bicara tentang partai politik yang kira-kira akan dibuat oleh Anies Baswedan. Ya. Oke. Dan ini pasti menggetarkan partai politik itu. PKS susah dia menjadi partai yang besar karena terlalu kanan. Jadi ceruk kanannya terlalu terlalu luar biasa. Begitu ya Sobat RH sekalian. Saya akan bacakan komentar Sobat RH sekalian dari sini ya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi ya. Membentuk partai memang tidak mudah, tapi untuk kasus Anies ini kelihatannya peluang cukup besar ya. Nah peluang itulah yang kemudian harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya. Oke, kita bacakan ya. Orang baik jujur berprestasi disingkirkan, orang maling dipelihara didukung. PKS ketakutan pendukungnya beralih ke partai besutan Pak Anies. Hebatnya Anies bikin kalian menghina, hahaha. Partai-partai yang ada saat ini semuanya hanya mementingkan golongan saja, tidak memperjuangkan rakyat. Tenggelamkan partai buatan oligarki. PKS turun 2029 jadi 5%. Sama seperti saya. Maju terus Pak Anies, PKS takut salah saing. Suaranya kalah sama partai Abah. Goodbye PKS. PKS takut kadernya pada pindah ke Anies. Hancurkan PKS. Partai Arah Indonesia Raya, air. Luar biasa. Kalau begitu dong, cair ya. Kalau cair nanti nanti Bahlil ngomong cair barang itu. Betul Bang Repli, saya sekeluarga mau keluar dari simpatisan PKS. PKS ngomong gitu pastinya ketakutan
kalah telak. Kalau Partai Perubahan, Partai PKS pasti kalah telak. Insya Allah Perubahan jadi partai pemenang. Tapi harus dijaga, jangan ada penyusup partai yang orang jual partai. Maaf Pak, maaf tak segampang itu kami kembali percaya pada PKS, siap mendukung. Ternyata PKS jadi boneka Gibran. Karisma nggak ada yang jual. PSK sudah ketakutan. Mari Bung rebut kembali karena banyak permainan di negeri ini. Anies bikin partai PKS tergerus karena kecelakaan menjadi partai sedikit menjilat Mulyono. Relawan sudah mengakar rumput, mudah aja tuh buat partai. Anies 3%, PKS 4%. Maksudnya apa? Oposisi PDIP dengan Anies. Orang baik jujur berprestasi disingkirkan, orang maling dipelihara didukung. Saya selama tahun ini milih PKS, kini berpindah ke partai yang mau didirikan Anies. PKS tidak akan hancur. Jadi begini, tetapi jangan salah ya, PKS ini tetap akan ada, dia captive marketnya tetap ada ya. Dan tetapi membangun partai berbasis nilai ya dari masyarakat itu tidak gampang. Kalau terjadi apa-apa, masyarakat bisa sangat kecewa. Kenapa partai seperti Gerindra kuat, partai seperti Nasdem bisa kuat? Ya karena ditopang oleh modal finansial yang besar dan punya tokoh yang kuat ya, dalam diri Prabowo, dalam diri Surya Paloh, dan tadi topangan finansial yang kuat. Nah, Anies juga punya ketokohan yang tidak kalah dengan mereka, sehingga diharapkan kalau dia bikin partai, dia insya Allah dia bisa berkembang. Asal tadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama momentumnya hilang nantinya. Yakin nggak? Percaya nggak ya? Kalau kita lihat misalnya Sobat Era sekalian, polling yang pernah diadakan kemarin ya, itu jelas sekali bahwa mereka menghendaki partai politik dan mau bergabung, menyatakan ya, walaupun kita tidak up lagi pollingnya ya, pollingnya sudah di bawah, tetapi bisa kita lihat ya bahwa pollingnya itu jauh sekali di bawahnya. Nah ini ya, ada 104 voting ya satu hari yang lalu. Jika Anies dan kawan-kawan membuat parpol, apakah Anda mau bergabung? Mau bergabung ya, bukan sekadar setuju, saya mention. 104 yang voting ya, mau bergabung itu 86%. Tidak mau bergabung 10% saja, ragu-ragu 3%. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai orang yang pasti tidak, cuma 10% saja, ragu-ragu masih bisa dipengaruhi. Jadi mayoritas menginginkan mau bergabung dengan partai ini. Dan biasanya kalau aspirasi itu dari bawah, orang-orang itu akan terseleksi, rasional ya, berpendidikan, anti korupsi dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah buatlah partai seidealis mungkin. Wah, nggak bisa berkembang. Banyak orang Indonesia idealis yang tidak tertampung dari partai-partai yang ada. Jadi jangan jadi partai pelacur. Jangan jadi partai yang ngambilin duit-duit kandidat untuk keuntungan pengurusnya dan lain sebagainya ya. Hiduplah misalnya dari fundraising yang halal, yang benar ya, sehingga ya diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau untuk fundraising yang nggak jelas ya, itu maka kita partai itu ya sama aja akan jatuh kecomberan juga partainya ya. Oke saudara sekalian, itu saja, mudah-mudahan kita berhasil. Dulu Eros Jarod membuat partai, tapi ketokohan Eros Jarod tidak terlalu kuat. Itu persoalannya. Walaupun dia bikin partai idealis. Ya, itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan partai ini segera terbangun dan kemudian kita bisa menyaksikan bahwa di Republik ini ada harapan untuk menjadi bangsa yang besar dengan cita-cita dan idealisme yang besar pula. Ya, tapi tolong jangan rekrut orang-orang yang selama ini menjadi parasit di sekitar lingkaran Anies kalau memang ada. Terutama orang yang hidup justru dari sepak terjang Anies. Jangan begitu. Cari orang yang tidak memanfaatkan jabatan Anies untuk hidup. Kalau itu yang dia rekrut terus-menerus, hancur from the beginning ya. Itu Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Ciao.